Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita masih menggunakan Quantum GIS. Untuk materi kita kali ini yaitu hitung geometri di Quantum GIS, yaitu nanti yang akan kita simulasikan perhitungannya adalah panjang garis, luas poligon, dan keliling poligon dengan ekspresi kalkulator ya. Karena sebenarnya dalam geometri menggunakan Quantum GIS tidak hanya bisa diselesaikan dengan ekspresi kalkulator, tapi bisa juga menggunakan fitur-fitur yang lainnya. Nah, sebagai pengantar, untuk sebagian besar analisis GIS, penting untuk perhitungan panjang, luas, ataupun keliling terhadap fitur garis ataupun poligon. Tapi nanti kalau titik biasanya jarang ya, ada perhitungan-perhitungan geometri, kecuali nanti jarak antar titik ya. Operasi ini disebut sebagai perhitungan geometri. Alat Quantum GIS yang menghitung geometri fitur adalah alat kalkulator bidang. Ada beberapa perbedaan dan potensi kendala saat menghitung geometri di Quantum GIS. Materi ini akan memandu kita melalui proses dalam berbagai langkah yang sederhana dalam pembelajaran. Untuk memulai, tambahkan beberapa data vektor ke Quantum GIS. Di sini kita menggunakan shapefile yang menampilkan administrasi Kabupaten Semarang dan beberapa data lainnya yang terkait. File yang digunakan dalam penjelasan ini dan dalam demonstrasinya nanti teman-teman dapat download melalui link yang ada di deskripsi video ini. Geometri dapat dihitung untuk fitur garis dan poligon. Titik tidak dapat memiliki dimensi panjang ataupun lebar sehingga dalam konteks pembelajaran ini kita tidak akan menghitung geometrinya. Setelah data kita tambahkan ke dalam Quantum GIS, silakan buka tabel atribut untuk lapisan vektor dengan cara klik kanan pada nama lapisan atau layer ya di daftar isi dan pilih buka tabel atribut. Kita akan membuat kolom baru pada tabel atribut yang memberikan nilai geometri setiap fitur. Hal ini dapat dilakukan dengan sangat mudah dengan tool Field Calculator. Oke, karena kita sudah masuk ke teknis ya, ini sambil kita demonstrasikan. Kita jalankan ini ya, Quantum GIS kita ya, yaitu Quantum GIS Desktop versi 2.18. Nanti masing-masing versi mungkin akan memiliki ini ya operasional yang berbeda. Jadi teman-teman nanti kalau memang menggunakan versi yang berbeda, silahkan sesuaikan dengan penjelasan pada versi tersebut. Kemudian setelah membuka Quantum GIS ya, saya sarankan membuat proyek baru ya. Kemudian jangan lupa disimpan proyeknya ya. Misalnya di sini untuk tempat saya simpan di desktop new folder ya. Karena kita kali ini akan mendemonstrasikan ya demo geometri ya, sesuai karena ini menggunakan ekspresi ya, kita tulis ekspresi, kemudian silakan berikan nama masing-masing ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk menambahkan file-file yang ada di link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Filenya nanti akan saya berikan dalam format zip ya, karena di dalamnya ada folder dan nanti ada beberapa file yang bisa digunakan. Setelah teman-teman nanti mendapatkan file dalam format zip ya, setelah di-download ya, kemudian nanti teman-teman silahkan ekstrak di tempat yang kalian inginkan. Kali ini saya ekstrak di tempat yang sama ya, sehingga nanti menghasilkan folder kurang lebih seperti ini ya. Oke, setelah sampai di situ ya, file-file yang teman-teman download atau sudah teman-teman dapatkan, kemudian silahkan dimuat ya ke dalam proyek ya. Dengan cara klik di sini, kemudian klik navigasi ya. Kemudian pilih file-file yang berekstensi SHP ya, dengan nama yang berbeda ya. Ini administrasi, kemudian ini jalan, kemudian di sini adalah sarana ibadah. Ini ketiganya bisa kita muat sekaligus, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik open ya, sehingga nanti menghasilkan peta kurang lebih seperti ini. Karena peta poligon kalau menutupi layar yang lainnya, itu nanti yang layar lainnya tidak kelihatan ya. Jadi untuk poligonnya saya sarankan ditaruh yang paling bawah. Kemudian yang paling atas yang titik saja. Sehingga nanti secara berurutan ada titik, garis, dan nanti poligon ya. Sehingga nanti semuanya kelihatan ya. Karena titik tidak menutupi objek-objek atau layar-layar yang lainnya. Nah,
Kemudian kita nanti diminta untuk membuka kalkulator ya. Jadi untuk membuka kalkulator ya teman-teman sebenarnya bisa dengan cara klik kanan kemudian kita masuk ke di sini buka tabel atribut ya. Jadi tombol tabel atribut ini sebenarnya juga ada di sini juga ya, di sini. Kalau kita klik ya, kita masuk ke tabel atribut ini. Demikian juga nanti dengan kalkulator ya. Kalkulator gambarnya sempoa seperti ini kita bisa masuk ke sini ya. Oke, kita masuk dari berbagai pintu bisa ya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, kita diminta untuk membuka file kalkulator dengan klik ikon pada toolbar tabel atribut ya. Tadi di sini kita bisa juga mengakses melalui tabel atribut ini, open atribut tabel ini ya. Ikon file kalkulator ditandai dengan sempoa ya. Saat kita mengarahkan kursor ke ikon tersebut ya, pesan bantuan buka bidang kalkulator nanti akan ditampilkan ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses kalkulatornya dari bidang tadi ya, atau juga bisa dari tabel atribut ini ya. Oh sorry, bukan ini ya, tapi ini ya. Nah ini, buka kalkulator file. Nah di sini terjemahnya agak salah ya. Ini keterangannya bukan ya. Tapi sebenarnya ini maksudnya adalah buka ya. Kalau kita klik kita masuk ke halaman ini ya. Lanjut ya. Nah, kalau dibuka nanti halamannya kurang lebih seperti ini ya. Ini sebenarnya bukan ya, tapi buka kalkulator ya. Nah, selanjutnya tentukan nama dan tipe data untuk bidang baru. Setelah kita klik ikon tersebut, jendela dialog baru akan terbuka ya, mirip dengan yang ditunjukkan tadi ya saya dalam demonstrasi ya, dan nanti akan kita tampilkan juga dalam slide berikutnya. Di sini kita akan memasukkan informasi untuk membuat kolom baru dan ekspresi untuk mengisi nilai kolom. Untuk memulai, siapkan bidang baru ya, beri nama dan tipe data. Untuk perhitungan geometri sebaiknya menggunakan bilangan desimal atau bilangan nyata yang menggunakan koma-koma itu ya. Nah, di bawah kita akan melihat bahwa kita telah memilih opsi untuk membuat bidang baru bernama area sebagai tipe data desimal ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di dalam tabel ini sebenarnya ini sudah ada shape area ya, tapi tidak tahu ini shape area yang dimaksud itu apa ya. Sehingga kali ini kita akan menghitung ya, jadi masing-masing fitur di poligon ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, fitur di poligon ini itu nanti itu luasnya berapa ya. Nah, jadi nanti masing-masing bisa kita hitung luasnya ya. Nah, ini yang masing-masing desa ini nanti bisa kita hitung luasnya ya. Oke, kita kembali ke sini ya, biar penjelasannya lebih terstruktur ya. Nah, nanti kita akan diminta ya mengisi nama fieldnya ya, keluarannya ya. Kemudian outputnya nanti kita biarkan 10 saja dengan presisi atau angka di belakang komanya misalnya adalah 3 ya. Oke, kita bekerja di sini ya. Kemudian kita klik kalkulator atau gambar sempoa ini ya. Ingat ya teman-teman sekalian ya, kalau ini kita seleksi salah satu, maka dalam Quantum GIS 2.18 ya, dia hanya akan melakukan perhitungan pada salah satu fitur ini saja. Kita coba dulu ya. Misalnya di sini luas area ya. Kemudian ini kita pilih bilangan desimal ya dengan presisinya 3 ya. Kemudian karena kita akan menghitung luas area, kita masuk ke geometri, kemudian kita pilih area ini dengan cara double klik ya. Setelah sampai di sini, kemudian kita bisa klik OK ya, dan nanti ini akan bertambah satu field atau satu kolom lagi ya, yaitu luas area. Tapi karena kita tadi menyeleksi bagian ini saja ya, maka yang dihitung hanya bagian ini saja. Jadi perhatikan ketika kita melakukan perhitungan luas area terhadap seluruh fitur pada tabel atribut ini, jangan memilih satu pun. Tapi bagaimana kalau terlanjur memilih salah satu fitur seperti ini ya? Karena kalau kita memilih yang lainnya, nanti juga akan berpindah yang menyeleksi yang lainnya. Pastikan kita tidak menyeleksi salah satu dengan klik yang ini, yaitu deselect all ya. Nah, sehingga nanti tidak memilih salah satunya. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan dengan kalkulator ya, maka modenya akan berubah menjadi mode edit ya. Jadi kalau sudah selesai, sebaiknya ini kita klik kemudian kita simpan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, luas area dia hanya menghitung satu saja ya, satu baris data ya, atau di sini disebut sebagai satu fitur. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membatalkan pembuatan field ini, yaitu dengan cara kita seleksi, kita rubah di sini ya menjadi mode edit ya.
Kemudian ya kita bisa hapus ya, delete, bukan select fitur ya. Tadi salah ya kalau select fitur ya. Kalau terlanjur ya, kita bisa klik ini ya, kemudian kita pilih discard ya, sehingga tadi penghapusan fiturnya dibatalkan ya. Jadi untuk menghapus ini ya, kolomnya ini atau fieldnya ya, kita masuk ke sini ya. Kemudian bukan ini, kalau ini dia menghapus barisnya ini ya, atau menghapus fiturnya. Kita hapusnya melalui ini ya, yaitu delete field ya. Kemudian kita pilih field yang akan dihapus, misalnya di sini adalah luas area ya. Kemudian kita klik OK ya, sehingga nanti di sini luas areanya akan terhapus. Setelah berhasil terhapus, ini bisa kita klik, kemudian kita pilih save. Oke, tadi adalah simulasi kesalahan ya, bagaimana cara menghitung yang benar sehingga keseluruhan poligon yang ada di sini ya akan dilakukan perhitungan ya. Yaitu dengan cara klik bagian kalkulator ini ya. Kemudian pilih ini atau ini ya, berikan nama field keluarannya, misalnya adalah luas area ya. Kemudian kita pilih geometri, kemudian double klik ya, masuk ke sini ya. Dengan di sini adalah bilangan real, presisinya adalah 3 ya. Karena kita tadi sudah tidak memilih salah satunya, ketika kita klik OK ya, maka seluruh poligon yang ada di sini akan dilakukan perhitungan luasnya sesuai dengan ekspresi tadi yang sudah kita berikan. Setelah selesai kita bisa klik ini ya, kemudian kita pilih save ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Tadi ini sudah kita jalankan ya. Nah, tadi adalah demonstrasi ya bagaimana cara menggunakan kotak editor ekspresi untuk membuat ekspresi yang akan menghitung geometri ya. Tadi sebenarnya bisa diketik secara manual ya. Ini kalau teman-teman mau ngetik secara manual ya, ini adalah coding ya. Misalnya di sini kalau kita menghitung area ya, misalnya di sini bisa kita masukkan variabel yang diperlukan ya. Misalnya bidang dan nilai ya. Nah, di sini misalnya, nah ini seperti ini bisa ya. Tapi ini harus benar. Kali ini ekspresinya masih kurang tepat ya. Bisa kita cancel ya. Jadi mungkin kesannya agak sulit ya. Namun tadi kita sudah bisa mendemonstrasikan versi sederhananya, yaitu menghitung luas poligon ya. Daftar opsi di tengah layar ya, di bawah bilah pencarian memberikan kita semua variabel, atribut, dan fungsi ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang dapat digunakan untuk membuat ekspresi. Nah, nanti caranya perluas atau ini ya, namanya expand ya. Jadi nanti expand geometrinya ya. Kemudian cara memasukkan ke sini yaitu dengan cara double klik ini ya. Selain luas area ya, teman-teman nanti bisa juga mencoba perimeter ya, yang akan menghitung keliling poligon. Fitur garis akan memiliki opsi lens yang tersedia. Jadi nanti teman-teman untuk garis tidak kita demonstrasikan ya. Ini sekaligus memberikan tantangan buat teman-teman sekalian. Silahkan coba edit ya, yang jalan itu ya, sehingga nanti masing-masing jalan akan memiliki panjangnya masing-masing ya. Nah, nanti cara menambahkannya seperti tadi ya, dengan double klik saja, sehingga nanti ini ya, kodenya untuk menghitung geometri luas area bisa masuk ke sini, sehingga nanti ini bisa dieksekusi. Nah, caranya yaitu tadi ya, sekali lagi ditegaskan di sini, yaitu dengan cara klik 2 kali, yaitu area tadi ya, untuk menambahkannya ke dalam editor ekspresi. Perhatiin jauh di bawah kotak ekspresi ya. Ini menunjukkan nilai kolom baru untuk fitur yang ditentukan. Di sini luasnya ditampilkan dalam satuan meter persegi ya. Mungkin tadi untuk previewnya belum kita bahas ya. Jadi nanti kalau kita masukkan ada previewnya di sini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa juga mencoba yang perimeter ya. Oke, perimeter nanti ada di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ingat yang lainnya harus dihapus ya, tidak bisa ditambahkan seperti ini ya. Nah, ini perimeternya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk perimeter satuannya ini kalau tidak salah kilometer ya. Ini kok 0,0 ya, jadi nanti ya kira-kira kilometer. Nanti teman-teman bisa coba lihat ya keterangan lebih lanjut ya. Oke.
Previewnya nanti kurang lebih seperti ini ya, dan nanti teman-teman silakan dicoba saja. Oke, kita lanjut ke sini ya. Tadi previewnya sudah kita bahas ya. Kurang lebih nanti tampilannya seperti untuk area poligon ya. Nah, setelah kita yakin bahwa nilai pratinjaunya sudah benar ya, silakan jalankan ekspresi untuk semua fitur di lapisan vektor, yaitu dengan cara klik OK seperti yang tadi sudah kita demonstrasikan. Tergantung pada jumlah fitur di layer kita ya, ini memungkinkan ya untuk memerlukan waktu yang lebih lama kalau memang fiturnya banyak sekali atau baris-barisnya tadi banyak sekali ya. Setelah selesai, kita akan mendapatkan perhitungan geometri untuk setiap fitur vektornya, Kak. Dengan syarat tadi kita tidak memilih salah satu, karena kalau kita memilih salah satu, perhitungannya hanya berlaku pada salah satu baris atau fitur saja ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tadi sudah kita demonstrasikan ya. Quantum GIS mengaktifkan mode pengeditan untuk menyelesaikan perhitungan geometri. Untuk mencegah kita membuat perubahan pada lapisan vektor secara tidak sengaja ya, silahkan matikan mode pengeditan setelah penghitungan selesai atau setelah menjalankan klik OK tadi ya, karena tadi kita berubah menjadi mode edit ya. Karena kalau kita nanti bekerja atau eksplorasi dalam mode edit ya, bisa saja kita klik-klik ya, kemudian nanti kita misalnya mengetikkan seperti ini sehingga nanti datanya rusak ya. Nah, kalau seperti ini nanti datanya rusak. Nah, untungnya ya, ini kalau kita klik ya, mode editnya kita matikan, di sini ada konfirmasi ya, apakah ingin menyimpan perubahan pada layer. Nah, jadi kalau memang kita tidak melakukan perubahan, ini kita pilih discard ya. Tapi kalau tadi kita setelah menjalankan kalkulator ya, dan menghasilkan luas area ini ya, sebaiknya tadi kita pilih yang save ya. Kita dapat mengikuti pendekatan yang sama untuk menghitung luas atau keliling fitur poligon atau panjang fitur garis. Langkah-langkahnya mirip ya dengan yang tadi sudah kita bahas dan sudah kita demonstrasikan. Yaitu cukup ubah fungsi yang digunakan di editor ekspresi agar sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Penting untuk mengetahui dalam satuan mana hasil disajikan. Dalam hal ini luasnya dalam satuan meter persegi. Selalu periksa, ini juga merupakan ide bagus untuk menyertakan unit dalam nama bidang baru ya, yaitu sesuatu yang tidak kita lakukan di sini ya, sehingga kita kembali untuk melakukan analisis lebih lanjut ya. Kita perlu menebak-nebaknya, sehingga nanti kita tidak perlu menebak-nebaknya ya. Oke, mungkin sebagai tambahan ya, kita coba ya misalnya di sini ya, kita hitung coba kelilingnya ya. Ini mungkin yang dimaksud kelilingnya, tapi bagaimana dengan perhitungan yang kita lakukan sendiri ya? Karena kalau kita lihat ya di sini untuk luas area berbeda dengan shape area ya hasilnya ya. Ini dalam meter persegi ya. Oke, kali ini kita melakukan perhitungan untuk yang keliling ya. Itu dengan menggunakan fasilitas geometri ya, dan kita pilih di sini adalah perimeter ya. Oke, untuk perimeter, nah ini dia perimeter ya. Perimeter untuk masing-masing dari fiturnya atau baris-barisnya ya. Kemudian di sini misalnya ini ya, keliling desa ya. Ini ya. Karena ini panjang ya, panjang keliling. Oh, tidak bisa terlalu panjang ini ya, berarti ke desa misalnya seperti itu ya. Dan di sini bilangannya kita gunakan bilangan real lagi ya. Dengan di sini adalah presisinya 3 juga. Setelah ini kita coba klik OK ya, dan kita coba lihat hasilnya ya. Oke. Nah, di sini keliling desanya adalah meter persegi ini ya. 5.538, 6.875 ya, dan seterusnya ya. Oke, itu untuk keliling desa ya. Oke, misalnya ini kita save ya. Kemudian ya sebagai tambahan juga ya, bagaimana kalau kita melihat yang jalan ini ya. Oke, yang jalan ya misalnya kita lihat ya di sini, kalau kita perhatikan, nah ini shape length-nya itu angkanya seperti ini ya. Bagaimana kalau kita coba menghitung panjang jalan ya? Mungkin sebagai tambahan ya buat teman-teman sekalian ya, bagaimana cara kita melihat ya bahwa jalan ini sebenarnya terdiri dari beberapa fitur ya. Yaitu dengan cara kita coba klik di sini ya, yaitu pilih fitur ya berdasarkan ini ya, yang kita klik di sini ya. Nah, ini kalau kita pilih fiturnya, ini sebenarnya jalannya ini berbeda-beda ruasnya, masing-masing ruas itu berbeda-beda. Bisa kita pilih satu persatu seperti ini ya.
Kemudian ketika kita pilih ya, kalau kita perhatikan ya di sini ya, atribut yang kita pilih ini ya, sebenarnya bisa kita sort di sini ya, yaitu dengan kita klik di sini ya. Nah, ini yang kita pilih itu sebenarnya yang ada di sini yang berwarna biru ini ya. Sehingga nanti kalau kita memilih yang lainnya, ini juga akan berubah. Nah, ini akan berubah ya. Kalau kita perhatikan ya di sini awalnya ya, kalau kita lihat ya di sini jalan lokal ya dengan kode CA080. Kodenya sama semua ya. Nah, ini sebaiknya nama jalannya masing-masing diberikan nama ya. Misalnya di sini, nah ini kita edit ya. Nama RJL ya, misalnya JL1 lah, misalnya seperti ini ya. Sehingga nanti tidak keliru-keliru ya. Kemudian kita pilih save ya. Kemudian kalau kita pilih ya, kemudian kita seleksi tadi ya, kita seleksi seperti ini ya. Nah, ini panjang jalannya bisa kita lakukan perhitungan ya. Misalnya di sini yang akan kita lakukan perhitungan hanya yang itu saja ya. Oke, kita klik bagian kalkulator ini ya. Kemudian di sini kita tuliskan ya PJG JLN, misalnya seperti itu ya. Ini kita pilih yang bilangan desimal atau real ya, dengan presisinya 3 ya. Kemudian perimeternya, geometrinya di sini kita pilih yang perimeter ya. Kita cari perimeter. Nah, ini kita double klik, kemudian kita klik OK ya. Nah, sampai di sini ya. Maka ruas jalan itu, ini kok tidak muncul ya. Oke, kita batalkan ya, coba ya. Kemudian kita deselect semua ya. Coba kita jalan ini sudah pasti ini kita milih layar jalan ya, kemudian kita pilih ini ya. Untuk perimeter itu tadi keliling poligon ya, ini salah ya, memang tadi hasilnya 0 ya. Sedangkan untuk panjang jalan ya, ini sebenarnya pilihannya lens ya, bukan perimeter, tadi kekeliruan ya. Nah, kita pilihnya lens ya. Kemudian di sini kita pilih PJG JLN ya, underscore JLN seperti ini ya. Kemudian ini kita pilih desimal dan ini presisinya 3 ya. Ketika kita klik OK ya, kita lihat di sini ya PJG JLN-nya dia bisa menghitung panjang jalannya 220 meter ya. Sehingga kita kalau mau memilih ini kita save dulu ya. Kita save seperti ini ya. Kalau kita mau melihat ya, setelah ini biasanya agak loading ya. Ini karena fitur jalannya di sini cukup banyak. Jadi teman-teman saya sarankan menggunakan spesifik komputer yang lebih tinggi ya. Nah, ini semakin banyak datanya, prosesnya juga nanti akan semakin berat. Kalau kita sudah memiliki field baru panjang jalan seperti ini ya, maka nanti kita bisa ngecek ya masing-masing ruas jalan itu panjangnya berapa ya. Misalnya di area ini ya, teman-teman mungkin agar lebih informatif ya, kalau ingin ini ya kita tambahkan stylenya ya. Daerah-daerah ini nama-nama dari nama-nama dari objeknya itu apa saja ya. Misalnya kita pilih label, dan ini nanti akan kita pelajari pada video berikutnya ya. Nama objeknya nanti akan ditampilkan sebagai nama dari label. Misalnya di sini ada ini ya, ada kampung namanya Kenteng ya. Nah, ruas jalan itu nanti di sini tuh panjangnya berapa? Ini kita bisa cek di sini ya. Yaitu dengan cara klik di sini ya, kemudian kita seleksi ya ruas jalan yang ini ya. Kita harus masuk ke bagian jalan ya. Kemudian kita cek ya. Nah, ini yang ini kita unselect dulu ya. Kita rubah seleksinya ke sini ya. Kemudian ya kalau kita perhatikan ya, yang kita seleksi kita ada di sini ya. Nah, ini ya. Kita ada di sini ya. Nah, mungkin yang warnanya agak merah deh ya, biar nanti tidak ini ya kuning-kuning ya. Nah, ini di wilayah Bandungan ini ya, ruas jalan yang ini tuh nanti panjangnya berapa? Ini bisa kita cek ya dengan cara kita masuk ke bagian tabel atribut ini ya. Kemudian yang kita seleksi ini ya, kemudian kita ini ya, kita move to selection on top ya, sehingga nanti yang diseleksi ada di sisi atas ya, dan kita bisa cek ya panjang jalan atau ruas panjang jalan yang kita seleksi tadi berapa ya. Di sini
Oh, tidak ada keterangannya. Oke, kita coba yang lainnya ya. Yang ini ya. Oke, yang ini ya. Kita lihat ya di sini. Nah, ini. Oh, kok 0 ya? Oke, yang lainnya kita cek ya. Oke, misalnya kita seleksi yang ini ya. Oke, kita rubah ya seperti ini ya. Kemudian kita cek yang lainnya. Mungkin di situ ada kesalahan ya. Kita seleksi yang lainnya, ruas jalan ini ya. Kemudian kita masuk. Oh, nah tadi kan kita tabelnya tabel ini ya. 000. Nah, oh ini masih 0 juga ya. Oke, mungkin gini. Kita seleksi salah satu ya. Kemudian untuk mengetahui bagian mana yang diseleksi ya, kita bisa pilih ini ya, zoom selection ya. Nah, ini ya. Nah, kita zoom yang kita seleksi ya. Jadi ini panjang ruas jalan di kalau tidak salah ini Kecamatan Bancak ya. Itu nanti datanya ada di sini yaitu 361.000 meter ya. Kemudian yang lainnya ya yang mungkin sudah terhitung ya. Mungkin di situ ada kesalahan sedikit ya. Tapi kita nanti bisa ngecek di sini ya. Oke, bisa cek di ruas jalan yang lainnya ya. Kemudian kita filter ya seperti ini ya. Oh, ini yang kita filter kok tidak ada, jadi hilang ya. Oh, memang ada yang hilang. Jadi mungkin ketika itu ya menyeleksi panjang jalan ya, itu kita tadi sempat menyeleksi ya. Jadi pastikan ya teman-teman kalau ingin kita ini ya, mungkin ini bisa kita dulu ya. Kemudian panjang jalannya kita rubah ya. Ini kita hapus dulu yang panjang jalan ini ya. Oke, kita bahas seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, pastikan di sini unselect ya, tidak ada satupun yang seleksi. Kemudian kita masuk ke kalkulator ya. Kemudian ini PJG, kemudian JLN ya. Sorry, JLN ya. Kemudian ini kita pilih desimal ya, dan presisinya 3. Kita pilih Doral LE NGTH. Seperti ini ya, bisa diketik manual ya. Kalau kurang tepat geometri lens. Nah, kita pilih. Nah, ini sudah tepat ya. Oke, kita coba klik OK. Nah, di sini sudah menghasilkan panjang jalan. Selanjutnya kita coba save ya, di sini save ya, save. Nah, ini kayaknya memang ada error ya ketika melalui proses perhitungan ya, entah datanya terlalu banyak atau lain sebagainya. Kalau ini kita paksa tutup ya, sehingga nanti di sini dia minta close program ya. Kemudian kita jalankan lagi proyeknya ya. Seperti ini ya. Kemudian proyek yang tadi kita buka ya. Kalau kita periksa di sini untuk yang PJG JLN ya. Nah, ini ya. Kayaknya memang belum semuanya. Nah, ini masih ada yang kosong ya, masih ada yang kosong ya. Sehingga nanti memang belum semuanya ini ya. Jadi pastikan ya proyeknya dibuka satu shape itu nanti satu file saja ya. Oke, kita coba kalau kita zoom ya, dia ada di sini ya. Nah, jadi nanti ini karena perhitungannya belum selesai dan programnya error ya. Sehingga pastikan ya performa komputer, karena tempat saya kebetulan ini membuka banyak file ya. Jadi pastikan komputernya tidak membuka banyak file ya, dan teman-teman nanti bisa ini ya bisa memastikan ya bahwa seluruh proses perhitungan panjang jalannya ini sampai selesai. Karena ini datanya sampai 5000, komputer saya sampai hang lah ya, istilahnya seperti itu ya. Oke, saya kira demikian untuk materi kita kali ini ya. Pastikan dalam belajar teman-teman komputernya dalam performa terbaiknya ya. Karena untuk yang jalan ini kita akan mengeksekusi 5100 sekian data. Itu pastikan
tidak menjalankan macam-macam. Karena tempat saya karena menjalankan macam-macam tadi sempat hang ya, sehingga perhitungan panjang jalannya di sini belum sampai selesai, hanya sebagian saja yang sudah selesai ya. Oke, materi kita sampai di situ ya. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga paham dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk materi PDF dan file-file lainnya yang diperlukan dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi. Untuk kontak lebih lanjut, teman-teman bisa kontak ke sini ataupun kontak ke sini ya, email ini ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya.